Suara Hati, renungan hari ini, Rabu, 19 November 2025. Topik, pengujian dan pencobaan sebagai sarana iman. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Yakobus ayat 2, 3 dan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudaraku, pernahkah kita mengalami hari-hari yang tidak mengenakan, karena tidak sesuai dengan harapan? Terkadang kita juga lupa, bahwa dalam Alkitab kita sudah diingatkan, yaitu setiap masa memiliki waktu tersendiri. Seperti, ada masa lahir, ada masa meninggal atau mati, ada masa tertawa dan menangis. Artinya, ada hari-hari buruk dan ada hari-hari baik. Hari-hari buruk dan hari-hari baik tentu akan menyadarkan kita dengan penuh bahwa hidup ini penuh dengan masalah dan tekanan. Dalam Alkitab, tercatat bahwa kita tidak perlu terkejut dengan permasalahan hidup. Persoalan hidup yang kita alami ini, sebagai orang yang percaya tidak perlu merasa terganggu, karena masa itu sudah diatur oleh Tuhan pemilik sang halik. Saudaraku, pernahkah kita mengalami hari-hari yang tidak mengenakan, karena tidak sesuai dengan harapan? Terkadang kita juga lupa, bahwa dalam Alkitab kita sudah diingatkan, yaitu setiap masa memiliki waktu tersendiri. Seperti, ada masa lahir, ada masa meninggal atau mati, ada masa tertawa dan menangis. Artinya, ada hari-hari buruk dan ada hari-hari baik. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Saudaraku, tidak ada sesuatu pun yang datang ke dalam hidup kita secara kebetulan. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, termasuk tentang kesulitan, kejengkelan, dan gangguan, pasti semuanya punya tujuan. Jadi bagaimana cara kita menanggapi kesulitan? Dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3 mengatakan, anggaplah sebagai kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tuhan mengizinkan kesulitan dalam diri kita. Tuhan sudah mengetahuinya pribadi lepas pribadi, dengan tujuan untuk menguji keimanan kita. Dengan pengujian iman ini, diharapkan akan menambah ketahanan keyakinan iman kita. Apabila pengujian itu tidak bertahan dalam sukacita akan dapat menghasilkan pemikiran yang negatif, yaitu tidak meyakini. Tuhan menghendaki agar kita tetap bersyukur dan bersikap positif serta terus mempercayai kepada Tuhan Allah bahkan di tengah kesulitan. Iman kita semakin harus kuat. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajak kita untuk menanggapi pengujian dan pencobaan dengan sikap sukacita. Sukacita dalam menanggapi pengujian dan pencobaan yang dimaksud, bukanlah sebagai topeng sikap yang kita kenakan. Tuhan tidak akan menyukai sikap seperti ini. Kepada orang-orang yang dengan sungguh mencari kehendak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dalam menghadapi tantangan dan pencobaan untuk keluar dari masalah hidup. Cerita dalam kitab Kejadian ada mencatat bahwa Yusuf dalam rumah Potifar, menurut status Yusuf mudah mendapat tantangan dan pencobaan. Tetapi karena Yusuf betul-betul orang yang mencari kehendak Tuhan Allah, akhirnya Yusuf mendapat pertolongan Tuhan dan mengangkat Yusuf menjadi status lebih baik.
Menghadapi tantangan dan pencobaan merupakan sebuah peperangan rohani guna menguatkan iman. Demikian pula pengalaman Daniel beserta kawan-kawannya di Babel. Jiwa mereka terancam mati, hanya karena mimpi Raja Nebukadnezar yang tidak ada hubungan dengan mereka. Daniel yang bertahan mengikut Tuhan Allah, mereka memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan kiranya mengungkapkan mimpi Raja dan berikut dengan artinya. Akhirnya Tuhan berbelas kasih kepada mereka. Maka suatu malam Tuhan Allah mengungkapkan mimpi Raja lewat mimpi Daniel. Melalui mimpi, kemudian Daniel dapat menceritakan mimpi dan arti mimpi Raja itu, dan akhirnya mereka tidak mengalami murka Raja. Saudaraku, jangan biarkan tantangan dan pencobaan membuat hati kita menjadi lemah. Panggillah bantuan Tuhan, dan andalkan kekuatannya. Hikmat dan kuasa Tuhan pasti akan ditemukan melalui pencobaan-pencobaan yang dilalui oleh anak-anaknya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. 2 Korintus 4 ayat 17. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada saudara, teman dan tetangga kita yang mengalami sakit. Salam sehat selalu saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.